tersebut diduga menganiaya Undang Kosim. Meski demikian, penyebab kematian Undang Kosim adalah bunuh diri. Sebelum dijadikan tersangka, keempat sipir tersebut telah diperiksa sebagai saksi bersama 4 orang lainnya. 8 orang diperiksa terkait kasus meninggalnya warga binaan Lapas Bancai, Undang Kosim. Penetapan ini dilakukan setelah petugas memverifikasi hasil otopsi dengan keterangan para saksi. Para tersangka adalah kepala pengamanan lapas dan 3 orang sipir yang bertugas pada Jumat malam sebelum Undang Kosim meninggal. Keempatnya diduga menganiaya Undang sebelum dimasukkan ke ruang isolasi. Mungkin perannya ini pertanggungjawabannya sejauh mana. Nanti yang anak buahnya yang melakukan pemukulan juga begitu. Karena ada tanda-tanda kekerasan fisik terhadap tubuh korban. Tapi perlu saya tegaskan lagi, meninggalnya korban itu karena adalah terhambatnya saluran pernapasan. Jadi tetap kami berkeyakinan itu bunuh diri. Kematian napi Lapas Bancai Undang Kosim menjadi pemicu kerusuhan yang disertai pembakaran di Lapas Bancai. Hasil otopsi dan visum menyebutkan kematian Undang Kosim disebabkan oleh sumbatan saluran nafas. Namun hasil visum juga mendapatkan bukti adanya luka dan lecet pada tubuh korban. Hasil otopsi dan visum yang dilakukan tim dokter Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bandung terdapat adanya trauma tumpul pada bagian dalam tubuh Undang Kosim yang mengakibatkan terjadinya asfiksi atau tersumbatnya jalan nafas sehingga korban kekurangan pasokan oksigen dan akhirnya tewas. Selain itu, juga ditemukan sejumlah luka lebam dan luka lecet pada bagian tubuh korban saat dilakukan pemeriksaan bagian luar. Kepala Rumah Sakit Polri Sartika Asih Priyo Kuncoro memastikan Undang Kosim dalam keadaan hidup selama akhirnya tewas tergantung di ruang isolasi Lapas Narkoba Bancai. Kaitan yang dengan apakah gantung diri ataukah penganiayaan itu tentu adalah wilayahnya penyidikan. Tetapi yang perlu kami sampaikan adalah kami melihat adanya mati tergantung. Jadi sebelum tergantung, penderita ini dalam keadaan hidup kurang lebih. Kerusuhan dan kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Bancai Sabtu lalu disebabkan aksi anarkis akibat kematian napi Undang Kosim. Kematian Undang yang gantung diri di dalam sel tahanan khusus dinilai janggal oleh teman sesama napi. Undang yang akan bebas beberapa bulan lagi tidak mungkin mengakhiri hidupnya di dalam sel. Para napi menduga adanya tindak kekerasan oleh sejumlah sipir sehingga menyebabkan Undang Kosim tewas. Tim Liputan, Metro TV. Polrestabes Bandung akan memanggil 10 napi yang diduga menjadi provokator dalam kerusuhan yang berujung pembakaran di Lapas Bancai Bandung pada Sabtu lalu. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 4 sipir lapas sebagai tersangka. Lalita Ganda Putri akan melaporkan informasi selengkapnya dari Bandung, Jawa Barat. Lalita, apakah pemeriksaan 10 napi sudah berlangsung? Baik Zilvia, untuk pemeriksaan 10 napi yang diduga sebagai provokator kerusuhan dan pembakaran lapas kelas 2A Bancai Bandung pada Sabtu lalu belum dilakukan oleh Polrestabes Bandung, Jawa Barat. Mengingat 10 nama atau bisa dikatakan lebih dari 10 nama ini belum diberikan kepada pihak lapas ataupun dalam hal ini kantor wilayah Kemenkumham di Jawa Barat. Dan saat ini pun kondisi di lapas juga masih belum kondusif, belum ada kunjungan dari para keluarga narapidana mengingat tidak adanya ruang tunggu untuk bertemu antara narapidana dan juga para pembesuk. Dan karena kita ketahui ruangan tersebut juga ikut terbakar pada kejadian kerusuhan hari Sabtu pagi yang lalu. Dan selain itu hari ini ada kegiatan lain yakni telekonferensi atau konferensi jarak jauh antara Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dengan Kadifpas Kemenkumham kantor wilayah di Jawa Barat dengan Agus Thoyib, dan pihak internal dari Kemenkumham ini membahas mengenai evaluasi internal dan kemudian juga berkaca dari kejadian kerusuhan di lapas dan untuk peningkatan fasilitas ataupun pelayanan di lapas itu sendiri. Karena juga kita ketahui ada beberapa masukan atau kritikan dari sejumlah kalangan bahwa ada penurunan fasilitas di lapas dan juga pelayanan oleh petugas lapas sendiri. Kita langsung berbincang dengan Kadifpas Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dengan Pak Agus Thoyib. Selamat sore. Selamat sore. Maaf, selamat pagi Pak.
Selamat pagi. Ya, tadi Polres ini kan akan memberikan 10 nama dan kemudian akan diambil untuk ditahan di Polres 10 nama narapidana tersebut. Sudah ada nama-nama tersebut, Pak? Belum kita bicarakan. Jadi Pak Kapolres masih akan membicarakan hal ini lebih lanjut. Dan apa pembicaraan yang akan disampaikan oleh Kapolres yang saat ini sudah datang di sini ya? Ya, tentu berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan di Lapas Bancai ini dan apa yang kita rencanakan ke depan. Dan kemudian tadi ada telekonferensi dengan Menteri Yasona Lawli. Apa pembicaraan lebih detailnya, Pak? Ya kan Pak Menteri melakukan telekonferensi dengan seluruh jajaran ya di seluruh Indonesia. Dan itu tentu sifatnya evaluasi, sifatnya pesan-pesan beliau terhadap semua jajaran pemasyarakatan. Baik, terima kasih Pak Agus Thoib. Dan sekarang kita bergabung dengan Bapak Kapolres Anggesta Yoyol. Pak Anggesta Yoyol, Pak, selamat pagi. Pagi. Pak, 10 nama atau ada lebih dari 10 nama nih provokator dari kerusuhan hari Sabtu yang lalu? Ya, nanti ini sedang kita bicarakan dengan Pak Agus. Gitu. Dan kemudian berarti kan Polres saat ini tengah menangani 2 kasus ya, kasus kematiannya si Undang Kosim ini dan juga kasus kerusuhan, begitu Pak? Betul. Dan kemarin sudah ditetapkan 4 tersangka penganiayaan. Nah, adakah tersangka berikutnya Pak? Enggak, sementara tidak ada. Sementara tidak cukup 4. Oke Pak. Saya sebelum Menteri Yasona Lawli konferensi pers, saya mendengar bahwa tidak ada tanda-tanda Undang Kosim ini itu mati bunuh diri. Apakah benar itu Pak? Seharusnya kan ada beberapa cairan dari dalam tubuh keluar. Apakah ada dugaan ini kesalahan prosedur dari petugas lapas di sini? Ya gini nanti kita dalami. Makanya kita kemarin saya sampaikan statement saya bahwa kita menunggu hasil visum. Nah, visum sudah keluar, baru kita jelaskan bahwa penganiayaan itu tetap ada, tapi sebab meninggalnya itu karena terputusnya oksigen atau ada bekas tarikan tali terhadap tubuh korban. Itu menyebabkan dia meninggal. Tapi sebelum dia meninggal ada memang kesalahan atau penganiayaan yang dilakukan oleh petugas dari kita. Penganiayaan tersebut menyebabkan kematian Undang Kosim yang kemudian menyulut kerusuhan? Tidak. Jadi menyebab kerusuhan itu adalah bahwa berita yang di luar, yang disebarkan di dalam, bahwa meninggalnya Undang Kosim itu karena diniaya oleh petugas RP. Ini yang menyebabkan kerusuhan. Kemudian kepolisian sudah memverifikasi bahwa penyebab kematian itu adalah gantung diri seperti Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Yoyo. Ya, demikian laporan dari Lapas Kelas 2A Bancai. Kembali ke studio, Sylvia. Lalita Ganda Putri, terima kasih atas laporan Anda. Sementara itu Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli kembali mempertimbangkan pengajuan revisi peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan utamanya terkait dengan pemberian remisi para terpidana kasus kejahatan luar biasa seperti narkoba, korupsi dan terorisme. Revisi ini terkait dengan kapasitas dan pengamanan di dalam lapas yang saat ini semakin terbatas. Kita kaji dulu nanti, sekarang kajiannya dari seluruh kampung, di daerah-daerah sudah masuk ke kita. Sebenarnya sejak tahun kemarin kan saya sudah ajukan konsep ini, tetapi orang-orang pada nggak percaya, disangka kita mau kasih remisi sama orang-orang. Tapi kondisinya sekarang, mulai bulan Januari ini setelah ada operasi bersinar, setiap bulan itu sudah 2.000 tambah, hampir 2.000. Ya, tambah 2.000 dari mana kita bikin ke dalam pakai? Makanannya lagi sudah berapa aja. Jadi bukan hanya hitung ininya, kalau dia tambah banyak, pengawasannya menjadi berkurang. Kalau satu orang mengawasi 100 itu kebangetan. Yang ideal itu 120, satu petugas 20 orang. Ini di beberapa tempat 160, di beberapa yang parah itu 100. Jadi mereka itu tengah malam untuk apa? Hanya berdua saja. Kalau sekali ada kerusuhan, udah nggak terkontrol, sudah pasti tidak terkontrol. Menyusul maraknya kasus kekerasan yang berujung tindakan anarkistis di sejumlah lembaga pemasyarakatan, Lapas Kelas 2A Jember, Jawa Timur mengintensifkan pengamanan secara periodik dengan membentuk satuan khusus dan menambah personil penjagaan. Pengamanan dan pendekatan persuasif terhadap warga binaan terus dilakukan Lapas Kelas 2A Jember untuk mengantisipasi gesekan antar napi dan tahanan. Intensitas pengamanan sendiri lebih diperketat dengan satuan khusus yang terdiri dari personil Lapas, Polri, dan TNI. Lapas juga merekrut sejumlah warga binaan untuk memantau situasi di dalam lapas sebagai upaya antisipatif.
Seperti lapas di Indonesia pada umumnya, tingkat kelayakan lapas kelas 2A Jember sangat memprihatinkan. Tidak sebandingnya rasio antara penghuni yang keluar dengan masuk membuat sel tahanan melebihi kapasitas. Bagaimana pengembangan penyidikan kasus dugaan suap reklamasi di KPK? Sesaat lagi dari jabatannya, Rustam pun berpamitan kepada seluruh PNS di jajaran Wali Kota Jakarta Utara di kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Selasa pagi. Suasana perpisahan di kantor Wali Kota Jakarta Utara berlangsung haru. Rustam memohon maaf atas kesalahannya selama menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Rustam menjelaskan pada Senin sore kemarin dirinya sudah menghadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya. Alasan Rustam meninggalkan jabatannya karena kinerja dirinya sebagai wali kota dianggap kurang oleh Ahok. Akhirnya Rustam pun berinisiatif untuk mengundurkan diri. Pasca pengunduran diri dari jabatan wali kota Jakarta Utara, kini Rustam masih menunggu penempatan posisi berikutnya yang diatur oleh BKD Provinsi DKI Jakarta. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu bahwa Pak Gubernur menilai kinerja saya masih kurang. Nah, kalau sebagai bawahan dinilai oleh atasan kinerjanya masih kurang, ya saya berpikir ya sudah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku telah menerima surat pengunduran diri Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi. Sebagai pengganti Rustam, Ahok menunjuk Wakil Wali Kota Jakarta Utara sebagai pejabat sementara Wali Kota Jakarta Utara. Beliau mau mundur, ya kita mau bilang apa, kita terima kasih saja sama beliau. Dia datang ketemu saya juga tidak bermaksud memberhentikan beliau. Jadi kalau beliau mau berhenti, ya saya nggak bisa maksa juga. Alasannya apa, Pak? Ya alasannya cuma mau berhenti aja, dia bilang. Hah? Ya saya berpikir kalau beliau mau berhenti, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kinerjanya gimana, Pak? Kinerja oke, bagus, nggak jelek-jelek amat. Pengganti sementara mungkin wakilnya PRT dulu. Dan kita tunggu seleksi. Kan nanti kan ini lagi proses seleksi eselon 2. Dari seleksi kita akan mulai. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan kasus dugaan suap reklamasi Pantai Utara Jakarta. Hari ini penyidik KPK memanggil pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rekan Aulia Pane akan melaporkan informasi selengkapnya dari gedung KPK Jakarta. Aulia, siapa saja yang diperiksa hari ini terkait dugaan suap reklamasi? Ya Iqbal, 3 orang pihak eksekutif dari Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama adalah Kepala Bapeda Tuti Kusumawati maksud kami, dan yang kedua adalah Gamal Sinurat selaku Asisten Daerah Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, dan yang ketiga Fairuli Irzal selaku Kasubdit Penataan Ruang dan Pertamanan Pemakaman Bapeda DKI Jakarta. Tadi ketiganya datang pada pukul 10 pagi ini secara bersamaan dan diperiksa untuk saksi tersangka Muhammad Sanusi terkait dengan dugaan suap pembahasan 2 raperda mengenai reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Dan Iqbal, untuk Kepala Bapeda sendiri, Tuti Kusumawati, hari ini merupakan pemeriksaan yang keempat kalinya. Setelah sebelumnya juga Tuti ini sempat diperiksa pada minggu lalu untuk Dirut PT APL Arisman Wijaya. Dan memang dalam pemeriksaan sebelumnya, Tuti ini mengaku dicecar oleh penyidik sebanyak 10 pertanyaan ini mengenai kontribusi tambahan kepada pengembang yang menjadi perdebatan dalam pembahasan raperda. Tuti ini menjelaskan bahwa kontribusi tambahan yang diusulkan DPRD ini sebesar 5%, namun berbeda dengan usulan dari Pemprov DKI Jakarta. Kontribusi tambahan yang diusulkan DPRD DKI ini berupa lahan yang diberikan pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta. Dan karena hal itulah KPK sampai sekarang masih terus mendalami proses kasus pembahasan 2 raperda tersebut, dan KPK juga masih terus memanggil sejumlah pihak. Setelah sebelumnya kemarin KPK memanggil pihak dari legislatif, Wakil Ketua DPRD M. Taufik dan juga anggota DPRD lainnya juga sudah dipanggil kemarin, sehingga hari ini KPK memfokuskan memanggil pihak eksekutif dari pihak Pemprov DKI Jakarta. Dan memang kasus ini sendiri bermula saat KPK menangkap tangan Ketua Komisi D M. Sanusi beberapa waktu lalu yang diduga
menerima suap secara bertahap ini senilai 2 miliar dari Presdir APL Arisman Wijaya. Dan sampai saat ini KPK juga masih menetapkan 3 orang tersangka selain Arisman Wijaya, M. Sanusi dan juga Trinanda Prihantoro. Untuk sementara, Iqbal, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, Aulia Pane melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih. 2 terdakwa sindikat jaringan narkoba internasional divonis mati. Nantikan informasi terdakwa sindikat jaringan narkoba internasional. Terdakwa terbukti membawa 2,5 kg sabu dari Malaysia. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang menuntutnya penjara seumur hidup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai Riau yang diketuai Hakim Isnurul Syamsul menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap 2 terdakwa yakni Ali warga Jawa Tengah dan Kartik warga Medan. Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang menuntutnya penjara seumur hidup. Menurut Majelis Hakim, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selain menjatuhkan hukuman mati, Majelis Hakim juga memvonis penjara seumur hidup terhadap 3 terdakwa lainnya, sementara 1 terdakwa masih menunggu putusan. Atas vonis ini, melalui kuasa hukumnya, para terdakwa menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu. Sudah 2 yang divonis mati? Iya, 2. Dari 5 terdakwa yang sudah diputus, 2 sudah divonis mati, 3 seumur hidup, dan 1 masih menunggu putusan untuk hari Rabu nanti. Ditunda kenapa, Bang? Ditunda karena musyawarah hakim belum mendapat kata sepakat. Ke-6 terdakwa yang merupakan jaringan sindikat internasional ditangkap BNN Pusat pada Agustus 2015 lalu di Kecamatan Dumai Barat, Riau. Dari para terdakwa, BNN mendapati narkotika jenis sabu hasil penyelundupan dari Malaysia seberat 2,5 kg atau senilai 4,5 miliar rupiah. Dari Dumai Riau, Bambang Sampurno, Metro TV. Petugas gabungan kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah melakukan tes urin terhadap ratusan narapidana di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap. Tes urin yang dilakukan oleh petugas gabungan dari BNNK Cilacap, TNI, dan polisi dilakukan di Lapas Batu, Nusa Kambangan terhadap terpidana kasus narkoba. Selain itu, pengecekan urin juga dilakukan kepada seluruh petugas lapas untuk mengetahui kemungkinan adanya penyalahgunaan narkoba. Dari 6 lapas yang pernah dilakukan tes urin kepada para napi dalam 1 bulan terakhir, 11 narapidana diketahui positif menggunakan sabu-sabu meskipun vonis yang diterimanya adalah vonis mati dan seumur hidup. Mengapa rute baru Transjakarta masih sepi penumpang? Nantikan info. Dari proses pengembangan, pelaku sindikat begal sadis yang tertangkap, komplotan sindikat begal sadis antar kabupaten kembali digerebek polisi. Aksi penggerebekan tersebut diwarnai adanya aksi tembak-menembak antara polisi dan juga pelaku. Komplotan pelaku sindikat begal asal Palembang yang terkenal licin ini kembali digerebek jajaran Polsek Tempilang dibantu oleh Polsek Kelapa dan anggota Satreskrim Polres Bangka Barat. Saat dilakukan penggerebekan, polisi melihat pelaku sedang berada di dalam hutan untuk bersembunyi. Pelaku sindikat begal sadis itu lagi-lagi kembali berhasil kabur dari kejaran polisi. Hingga saat ini polisi masih memburu pelaku pembegalan tersebut. Kita balik informasi lainnya, pemirsa, aksi teror penembakan misterius yang terjadi di wilayah Kota Magelang semakin meluas. Diperkirakan korban semakin bertambah karena aksi penembakan tidak hanya terjadi di wilayah kompleks pertokoan. Seorang pedagang buah warga kampung Magarsari, Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan ini juga mengaku menjadi sasaran aksi teror penembakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal hingga mengalami luka di bagian kaki. Santi yang langsung bersembunyi di balik tempat jualannya sempat melihat ada mobil minibus berwarna hijau yang kabur ke arah Yogyakarta. Peristiwa tersebut terjadi pada 18 April lalu dan hingga kini polisi masih terus menyelidiki siapa pelaku dan juga motif dari aksi teror penembakan yang kerap terjadi belakangan ini karena sedikitnya sudah ada 4 orang yang menjadi korban.
penembakan. 3 kali ya, tapi satu kali. Satu kali yang terakhir. Yang sebelumnya kena apa, Mbak? Yang sebelumnya kena apa aja? Yang sebelumnya, yang pertama kena ini triple X, yang kedua kena keranjang-keranjang, yang ketiga kena paha. Langsung pas bapak saya mau cari mobilnya itu, mobilnya udah pergi. Ya, ribuan buruh pabrik pengolahan kayu di Jombang, Jawa Timur mogok kerja untuk memprotes pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Dalam aksi tersebut, para buruh meminta seluruh karyawan yang di PHK dipekerjakan kembali dengan alasan PHK tidak sesuai dengan aturan. Aksi mogok kerja yang dilakukan ribuan buruh pabrik pengolahan kayu ini dilakukan di depan pintu masuk pabrik Desa Pundong, Kecamatan Diwek. Aksi ini dilakukan untuk menolak kebijakan perusahaan yang memutus kontrak kerja secara sepihak sebanyak 218 buruh dan rencananya merumahkan 990 karyawan tetap. Dengan memblokir pintu gerbang pabrik, ribuan buruh ini menggelar orasi meminta pihak perusahaan mempekerjakan kembali seluruh buruh yang di PHK. Sebab selain tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, PHK tersebut juga terkesan sepihak karena para buruh tersebut belum habis masa kontrak. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, para buruh berencana akan bertahan selama mungkin di depan pabrik. Bahkan meski pabrik berhenti produksi, para buruh tetap berniat melanjutkan aksi mereka.